Kita lihat informasi selanjutnya dari gedung DPR RI. Ini terkait dengan DPR yang menggelar rapat paripurna Agustus, September, untuk Oktober, mengesahkan rancangan November, Kitab awal Undang-Undang November, Hukum Acara baru Pidana sampai atau 100 RKUHP di Kompleks Parlemen Senayan, hadir, Jakarta. ya, termasuk beberapa LSM, sekelompok LSM yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil dan lain sebagainya. Tapi intinya yang nggak menyebut dirinya secara Koalisi Masyarakat Sipil ya juga masyarakat sipil. Ya, lalu berdasarkan masukan-masukan tersebut, tim sekretariat membuat klasterisasi untuk disajikan dalam rapat panja yang kembali dibuka setelah timus timsin. Nah, rapat klasterisasi itu dibuatlah tabel, ya, disebutkan misalnya usulan soal penghapusan larangan peliputan. Usulannya dari mana? Dari Aliansi Jurnalis Independen. Responnya seperti apa? Lalu usulan soal hak-hak disabilitas, ya, orang-orang disabilitas, mulai dari prasarananya, lalu bahwa kesaksian disabilitas, ya, yang memiliki karakteristik khusus, ya. Itu masukan dari beberapa LSM, ya, termasuk dari Mbak Yeni Rosa Damayanti. Kita bikin tabelnya di kiri, pengusulnya di kiri, di tabel kiri, di kolom yang paling kiri, lalu substansinya apa, lalu rumusannya. Memang pada akhirnya tidak semua redaksi, ya, yang diusulkan itu diakomodir 100%, ya, 100%. Terakhir misalnya usulan dari Maidina, apa nama lengkapnya ini? Ada teman dari ICJR, ya. Maidina Rahmawati, saya mengenal beliau, ya, aktif di ICJR. Sampai akhir-akhir pengesahan, beliau meminta memberikan aspirasi soal perluasan objek pra peradilan, termasuk diantaranya soal penelantaran laporan atau undue delay, lalu soal penangguhan penahanan, ya. Dari beberapa poin, dua itu kita akomodir, kita masukkan di pasal-pasal terkait objek pra peradilan. Begitu juga masukan dari Universitas Indonesia yang disampaikan oleh sahabat saya, rekan Taufik Basari, ya. Beliau mengajar di Universitas Indonesia, kirim surat yang ada pakai kop UI, diantaranya soal larangan terjadinya penyiksaan dan intimidasi dalam dalam pemeriksaan. Itu kita masukkan, ya. Tapi prinsipnya, ya, 100% lah, ya, mungkin 99,9% KUHP baru ini merupakan masukan dari masyarakat sipil, ya. Terutama dalam penguatan peran advokat dan hak tersangka sebagai mekanisme untuk mengontrol agar aparat penegak hukum tidak melakukan kesewenang-wenangan, ya. Jadi itu yang soal soal pencatutan, ya. Nah, kemudian ada ini beredar nih, ya, semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar, ya. Disebutkan, ya, kalau RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi, ya. Kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online. Tiga, mengambil HP, laptop, dan data, ya, tanpa izin hakim, ya. Keempat, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax, benar hoax, ya. Yang benar adalah, ini kami bikin klarifikasinya, kami sebarkan juga ke teman-teman nanti, ya, yang versi WA-nya, ya. Bahwa yang pertama, ya, menurut pasal 135 ayat 2 KUHP baru, ya, soal penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur penyadapan, yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP baru. Jadi belum ada penyadapan itu, memang ada hak upaya paksa penyadapan, tapi pelaksanaan dan pengaturan ini akan diatur dengan undang-undang tersendiri soal penyadapan yang akan dibahas kalau KUHP-nya disahkan. Nah, tapi
secara umum ya, saya komunikasi lintas fraksi di Komisi 3, ada Pak Nabil ya, fraksi Nasdem, Pak Bimantoro fraksi Partai Gerindra ya. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Jadi undang-undangnya belum ada, tapi sikap politiknya sudah ada ya soal penyadapan. Lalu menurut pasal 139 ayat 2 KUHP, semua bentuk pemblokiran, ya kan kayak tadi ini kan pemblokiran rekening, ya, pemblokiran data online, medsos dan lain sebagainya, ya, dilakukan ya dengan mendapatkan izin hakim 139 ayat 2. Lalu menurut pasal 44 KUHP baru, semua bentuk penyitaan, nah ini yang soal handphone, laptop, disita itu ya, tanpa izin hakim. Menurut pasal 44 KUHP baru, semua bentuk penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Nah, soal penangkapan, tadi katanya bisa ditangkap tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini mengacu kepada bahwa penyelidik atas perintah penyidik bisa melakukan penangkapan. Sebetulnya pengaturannya begini, ya. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat, ya, jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru, ya. Di KUHP baru penahanan bisa dilakukan pertama apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut. Ini kan sangat objektif. Panggil sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, jelas faktanya. Yang kedua, apabila tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta, ini kan gampang di cross checknya, gitu loh. Ketiga, apabila tersangka menghambat proses pemeriksaan, ya. Keempat, kalau menghambat proses pemeriksaan ini kan jelas sebuah tindak pidana, namanya obstruction of justice, ya. Keempat, apabila tersangka berupaya melarikan diri, melakukan ulang tindak pidana, ya, menghilangkan alat bukti dan terancam keselamatannya, atau yang terakhir tersangka mempengaruhi saksi untuk berbohong. Ini juga kan termasuk dalam obstruction of justice yang memang merupakan tindak pidana. Jadi, ya, kalau di KUHP Orde Baru, orang itu bisa ditahan hanya dengan 3 kekhawatiran. 1, khawatir melarikan diri, khawatir menghilangkan alat bukti, khawatir mengulangi tindak pidana, yang pemenuhannya unsurnya subjektivitasnya hanya ada pada penyidik. Nah, kalau yang di KUHP baru ini sangat objektif, sangat bisa dinilai, gitu loh. Jadi teman-teman, ya, kami sih terus berdoa sampai sekarang, ya. Rekan-rekan Komisi 3 kita di grup, bismillah kita doakan hari ini bisa disahkan, ya. Semoga nanti benar-benar bisa disahkan KUHP baru, menggantikan KUHP Orde Baru, ya. Jadi aneh kalau ini bilang, ya, ada poster lain berbeda, kamu bisa jadi korban KUHP baru. Lah, mereka nggak ngomong. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru, ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan. Karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru, ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi yang darurat itu adalah bagaimana kita mencabut KUHP Orde Baru. Yang emergensi panggilan darurat itu bagaimana segera menghentikan KUHP Orde Baru. Sudah terlalu banyak korban KUHP Orde Baru ini, ya, mulai dulu kemarin Pak Egy Sujana dan lain sebagainya, itu kan korban KUHP Orde Baru. Ya, kita terus ikhtiar, ya teman-teman, agar memang nanti
bisa segera disahkan. Mungkin ada 3 pertanyaan aja ya. Bentar lagi, 10 menit lagi kita mulai misalnya. Ya. Dengan dugaan pelanggaran etik karena memanipulasi partisipasi berhubungan. Apakah MKD akan menindaklanjuti laporan itu? Anda nggak datang pertama ya? Baru datang atau enggak? Saya ngomong sejak awal tadi. Ya, yang tidak ada pencatutan udah saya sampaikan. Ya, itu aja jawabannya. Oh enggak, kalau saya ya itu laporannya mengada-ngada. Ya. Orang jelas kok nggak ada pencatutan, apanya memanipulasinya? Kami justru mengakomodir aspirasi mereka dan 100%, ya 99% mungkin isi KUHP baru ini adalah aspirasi dari masyarakat sipil. Ya. Oke? 2 lagi, kalau enggak ada oke ya. Nanti cukup ya. Terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, itu tadi pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang menegaskan bahwa rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru yang akan disahkan tidak mengatur penyadapan sama sekali. Ini keterangan dari Habibur Rahman sekaligus menjawab adanya poster beberapa waktu lalu yang menjelaskan terkait dengan KUHP. Menurut Habibur Rahman, beredar informasi bahwa KUHP baru mengatur agar polisi bisa menyadap secara sewenang-wenang tanpa izin pengadilan, membekukan sepihak tabungan dan juga semua jejak online, mengambil ponsel, laptop dan data. Juga beredar hoax menurut ia bahwa polisi juga sewenang-wenang menangkap, menggeledah, melakukan penanganan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ia menjelaskan bahwa ketentuan yang benar adalah dalam pasal 136 KUHP baru. Penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur soal penyadapan yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP yang baru. Selain itu juga dibahas oleh Habibur Rahman, saudara, pendapat sebagian besar fraksi di DPR bahwa penyadapan harus dilakukan sangat hati-hati dan harus dengan izin pengadilan. Dan selain itu, ia juga menyampaikan bahwa dalam pasal 140 ayat 2 KUHP yang baru, semua bentuk pemblokiran termasuk pemblokiran tabungan dan jejak online harus mendapatkan izin dari hakim. Selain itu juga pada pasal 44 KUHP baru juga menegaskan bahwa semua bentuk penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian disampaikan pula bahwa penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan syarat yang sangat ketat. Diatur pula dalam pasal 94 dan juga pasal 99 KUHP yang baru nantinya ini penangkapan dilakukan dengan setidaknya 2 alat bukti. Penahanan baru bisa dilakukan apabila terdakwa mengabaikan panggilan sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Kemudian memberikan informasi tidak sesuai fakta, menghambat proses pemeriksaan, berupaya melarikan diri, kemudian melakukan ulang pidana yang sempat dilakukan sebelumnya. Ini terancam keselamatannya, mempengaruhi saksi untuk berbohong. Menurut Habibur Rahman pula, saudara, ini naskah RUU KUHP hingga saat ini dijelaskan terkait dengan isi ataupun mengklarifikasi apa saja yang hingga saat ini beredar di masyarakat. Tadi sempat dihadirkan ataupun ditampilkan, saudara, oleh Habibur Rahman saat jumpa pers terkait diksi kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa melakukan apa saja tanpa izin kepada warga. Namun hal ini diklarifikasi termasuk dengan pasal-pasal apa saja yang nantinya di KUHP bisa mengatur agar semuanya bisa lebih baik. Termasuk tadi ada pasal terkait dengan 140 dan juga pasal 44 KUHP yang mengatakan tadi terkait juga dengan penyadapan dan juga penangkapan. Paling tidak tadi yang disebutkan oleh Habibur Rahman bahwa apa yang
ada ataupun beredar di masyarakat saat ini berupa poster-poster terkait dengan jika RUU KUHP ini disahkan, ini adalah hoax dan klarifikasi perlu dilakukan. Saudara, demikian breaking news Kompas TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yan Rahman, sampai jumpa.